Mari kembali ke Birmingham tahun 1919. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah keluarga gangster di negeri Raja George ke-6. Hai guys, Movie di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah series bertema politik kriminal Inggris yang berjudul Peaky Blinders. Gangster berbasis keluarga ini bernama Peaky Blinders. Para pentolannya adalah kakak beradik, Arthur Selby dan Tom Selby. Mereka seringkali bertugas di lapangan. Ada pula Polly yang merupakan bibi Tom, salah satu pengurus bisnis keluarga. Secara urutan usia, Arthur merupakan yang paling tua, sementara Tom yang paling muda. Salah satu ciri gangster ini yaitu silet yang ada di topi bagian belakang. Selain sebagai tanda, silet ini mungkin juga sebagai senjata. Suatu siang, Tom berkuda ke sebuah pemukiman. Sepanjang jalan, orang-orang menyingkir bahkan bersembunyi. Semua terlihat takut. Pada suatu gang yang cukup luas, dia berhenti. Tidak lama kemudian, seorang pria tua membawa gadis keturunan China. Gadis itu terkenal sebagai peramal atau mungkin paranormal. Gadis China itu membaca mantra pada sebuah serbuk merah di tangannya. Setelah mantra selesai, dia meniup serbuk merah ke arah kepala kuda. Selepas ritual, Tom berteriak kepada orang-orang di sekitar yang dia tahu sedang memperhatikan, meski sambil bersembunyi. Tom memberitahu apabila kudanya bernama Monaghan Boy. Pada pacuan kuda yang akan datang, mereka bisa bertaruh atas nama kuda itu. Hari lomba tiba, Arthur memperingatkan Tom untuk tidak berurusan dengan orang China. Tidak hanya itu, jangan pula urusi judi pacuan kuda. Itu merupakan ranah orang lain, dalam hal ini Billy Kimber. Selama ini Billy Kimber melakukan perjudian legal di dunia pacuan kuda. Legal dalam arti membayar polisi dan pihak-pihak lainnya. Berurusan dengan Billy bisa membuat bisnis Peaky Blinders runyam. Tom tidak menghiraukan potensi permusuhan dengan orang-orang China dan Billy. Dia mendatangi gadis paranormal China agar orang sekitar tempat itu mau bertaruh di pacuan kuda, dengan memasang taruhan untuk Monaghan Boy tentunya. Kuda itu tidak akan menang, dia hanya menipu. Maka potensi uang masuk ke kantong Peaky Blinders. Di saat Peaky Blinders sedang menjalankan bisnisnya, ada seorang inspektur polisi bernama Campbell yang sedang menuju Birmingham. Di tangannya ada beberapa dokumen orang yang sepertinya menjadi target. Ada data tentang Arthur dan Tom. Arthur tertulis sebagai pemimpin Peaky. Sementara satu lagi data tentang Freddy. Seorang komunis yang memimpin serikat buruh pabrik. Kembali pada Tom, suatu malam dia sedang berbincang dengan Freddy di kedai. Tom dan Freddy dahulu merupakan teman selama menjadi tentara. Bahkan Freddy pernah menyelamatkan Tom saat mereka mengikuti perang di Prancis. Namun saat ini Tom terlihat membenci dan menjaga jarak dengan Freddy. Sepulang dari kedai, Tom bertemu dengan bibinya, Polly. Ada sebuah informasi apabila polisi sedang merekrut pasukan. Setelah pasukan terbentuk, mereka akan menuju Birmingham. Polly melihat ada sesuatu yang Tom sembunyikan. Dia berharap datangnya pasukan polisi ini tidak terkait dengan Peaky. Meski mereka gangster, berurusan dengan polisi tidak pernah menyenangkan. Tom nampak pasrah untuk menyembunyikan informasi. Dia bercerita apabila sebelumnya mendapat pesanan 4 motor dari seorang rekan. Maka Tom meminta anak buahnya untuk mencuri motor yang kemudian akan dia jual. Tanpa diduga, pencurian itu membawa anak buahnya pada pencurian yang salah. Mereka mendapat motor itu. Namun saat hendak mencuri bahan bakar untuk motor, mereka justru menemukan puluhan senjata dan ribuan amunisi. Semua anak buah Tom terkejut. Dalam kemasan senjata dan amunisi itu tertulis tujuan Libya. Ada dugaan apabila senjata itu milik pemerintah Inggris. Bukannya membuang senjata temuannya, Tom justru menyimpan. Polly yang mendengar informasi itu menjadi panik. Dia tahu akan ada hal buruk apabila berurusan dengan pemerintah. Polly meminta Tom untuk segera menyingkirkan senjata itu. Tom menyanggupi permintaan Polly, namun dia menunggu sampai bulan tidak dalam keadaan purnama. Dia ingin membuang senjata itu saat cahaya kota tidak terlalu terang, agar tidak ada orang yang tahu. Setelah pasukan terkumpul, polisi langsung bertindak.
Salah satu targetnya Peaky Blinders. Polisi mengincar Arthur yang diketahui sebagai ketua gangster. Saat sedang berada di bioskop, polisi datang dengan brutal. Arthur langsung ditangkap dan dipukul habis-habisan. Arthur tidak bisa melawan 3 orang sekaligus. Dia hanya mengumpat. Setelah Arthur babak belur, Campbell datang dan bertanya tentang perampokan senjata. Arthur bingung dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang perampokan senjata. Campbell masih memukul Arthur dan mendesaknya beberapa kali. Namun Arthur benar-benar tidak tahu. Campbell akhirnya menyerah. Dia tahu apabila Arthur tidak berbohong. Setelah puluhan tahun menjadi polisi, dia tahu orang yang berbohong atau tidak selama penyelidikan. Namun urusan polisi belum berhenti dengan Arthur. Campbell meminta Peaky menjadi mata dan telinga polisi di Birmingham. Apabila ada informasi tentang perampokan senjata, maka harus disampaikan pada polisi. Arthur belum tahu apabila perampokan itu ulah Tom. Polly juga tidak memberitahukan Arthur kejadian sebenarnya. Saat Arthur pulang ke rumahnya, dia menyampaikan permintaan polisi. Tom dan Polly hanya saling menatap. Seakan ada kesepakatan untuk saling menutup informasi. Ini hari yang baru. Di kedai milik Harry, ada seorang perempuan yang datang sebelum kedai dibuka. Perempuan itu ingin bekerja sebagai pelayan di kedai. Namun Harry tidak menganggapnya serius. Perempuan yang kemudian diketahui bernama Grace terlalu cantik dan terlalu baik untuk menjadi pelayan. Sementara kedai itu merupakan sarang gangster. Harry juga selalu membayar Peaky Blinders untuk keamanan kedainya. Namun Grace tetap memaksa. Dia memberikan rekam jejak kerjanya. Ternyata tempat kerja Grace sebelumnya merupakan tempat yang sama dengan kota kelahiran ibu Harry. Namun tetap saja Harry tidak menerima Grace. Kini Grace membuktikan apabila dia layak bekerja di kedai. Dia membersihkan kedai sembari bernyanyi. Kecekatan dan suara Grace membuat Harry luluh. Grace mengatakan apabila nyanyiannya bisa membuat orang-orang damai. Harry akhirnya menerima Grace. Dalam kedai itu, Grace bertemu dengan Tom untuk pertama kali. Tom nampak memperhatikan Grace. Tom hanya mampir sebentar. Sebelum dia pergi, Tom memberi pesan kepada Grace. Apabila Grace bukan pelacur, maka kedai ini bukan tempat yang tepat. Setelah itu Tom pergi. Harry memperingatkan Grace untuk hati-hati dengan Tom. Selain itu, apapun yang Tom minum, semua itu gratis. Grace masih mencerna semua hal yang dia alami. Sepulang kerja, Grace bertemu dengan Campbell di sebuah museum. Mereka berbincang sembari melihat-lihat karya. Ternyata Grace merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. Dia bekerja dalam pimpinan Campbell. Sejauh penyelidikan Grace, dugaan perampok senjata milik pemerintah adalah IRA, atau kelompok teroris. Ada pula informasi lain, pemimpin Peaky Blinders bukanlah Arthur, namun justru Tom yang merupakan anak paling muda. Beberapa hari sudah berlalu, bulan kini tidak begitu terang. Ini waktu bagi Tom untuk membuang senjata yang salah dia rampok. Namun saat semua perahu untuk membuang senjata siap, dia meminta kepada pamannya untuk membawa senjata ke sebuah gudang rahasia. Tom tidak jadi membuang senjata itu. Dia ingin menyimpannya dengan sebuah alasan. Sementara itu, lomba pacuan kuda telah mendapatkan jajaran pemenang. Monaghan Boy ternyata menang. Arthur sangat marah pada prediksi Tom yang salah. Mereka kehilangan uang atas taruhan yang kalah. Tom tetap tenang. Dia mengatakan apabila itu memang rencananya, Tom akan biarkan Monaghan Boy menang pada lomba pertama. Setelah itu orang akan percaya pada ramalan. Sehingga pada pecuan kuda kedua, lebih banyak orang yang akan berjudi atas nama Monaghan Boy. Tom akan kembali membiarkan kuda itu menang. Maka masyarakat akan semakin percaya pada Monaghan Boy. Barulah pada pacuan kuda ketiga, saat semua orang di Birmingham bertaruh atas nama Monaghan Boy, dia akan kalah. Maka Peaky Blinders akan mendapat uang yang banyak. Alur cerita Peaky Blinders Season 1 episode 1 berakhir, sampai di sini. Kita akan kembali pada episode selanjutnya. Jika kalian suka sama alur ceritanya jangan lupa like dan subscribe di channel Fun Movie.